Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1950. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dululah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Namun sekarang Tuan Muda Chen benar-benar mendobrak langsung ke sungai mata air kuning. Bukankah ini hanya mencari kematian? Tentu saja orang yang paling terkejut di antara kerumunan adalah Kaisar Agung Yoming sendiri. Dia terhenti di bawah serangan monumen jiwa. Dia lumpuh dari kiri ke kanan, namun dia terus-menerus terjerat dengan benang jiwa hitam seperti ular berbisa. Jadi dia tidak bisa membantu tetapi meminta bantuan Qin Chen. Namun siapa yang menyangka bahwa alih-alih datang untuk membantunya melawan musuh, Qin Chen malah tiba-tiba menerobos masuk ke sungai Huangquan. Bagaimana mungkin hal ini bisa membuat Kaisar Agung Yoming tidak kaget ataupun cemas? Pupil matanya menyusut dan dia berkata dengan cemas, "Nah Qin Chen, apa yang kamu lakukan? Cepat keluar. Sungai Huangquan ini berisi kekuatan gelap kuno dunia bawah. Jika kamu memasukinya seperti ini, kamu pasti akan terkorosi oleh air sungai Huangquan. Dan tubuhmu akan rusak, bahkan jiwamu juga akan rusak. Dan kemungkinan besar kamu akan terhenti di puncak Kaisar Semu. Dan kamu tidak akan bisa memasuki ranah Kaisar Agung selama sisa hidupmu. Segera kembalilah," kata Kaisar Agung Yoming. Dia begitu ketakutan sehingga wajahnya berubah menjadi hijau. "Apa, anak ini hanyalah seorang ahli Kaisar Semu?" kata Kaisar Yanpo. Mendengarnya dia terkejut. Dia sedang mengambil tindakan kepada Kaisar Yoming, namun dia juga menatap Qin Chen dengan marah. Dengan ketakutan di matanya, dia tidak pernah menyangka bahwa orang kuat pertama yang muncul dan menggunakan kekuatan magis air hitam yang menakutkan untuk menerobos formasi pengunci udaranya yang dia buat ternyata itu sebenarnya hanyalah seorang ahli Kaisar Semu. Tapi kapan seorang ahli Kaisar Semu memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Sebenarnya tidak hanya Kaisar Agung Yoming yang cemas, akan tetapi Kaisar Simei, Dewi Taiyin, Kaisar Naga Penjara dan yang lainnya juga bingung dan cemas. Mereka tidak mengerti mengapa Qin Chen tidak membantu Kaisar Agung Yoming pada saat kritis ini dan dengan cepat menekan Kaisar Yanpo, sehingga Kaisar Yoming bisa memanfaatkan kesempatan untuk bergabung dengan sungai Huangquan dan mendapatkan kembali kekuatannya. Akan tetapi Qin Chen malah berlari sendiri ke sungai Huangquan. Dan sekarang Kaisar Wu Yue telah menerima berita itu. Mereka takutnya dia akan segera datang. Dan sekarang saatnya berpacu dengan waktu. Semakin cepat Kaisar Agung Yoming bergabung dengan sungai Huangquan, maka akan semakin banyak kekuatan yang bisa dia pulihkan. Dan semakin besar kemungkinan mereka bisa menang melawan Kaisar Wu Yue. Bukankah Qin Chen seharusnya mengetahui kebenaran sederhana seperti itu? Di dalam kehampaan hanya Molly yang mencibir di sudut mulutnya. Mata Molly bersinar dan dia tetap tenang di tengah keterkejutan semua orang. Namun terlihat Qin Chen terkekeh dan berkata, "Tidak masalah, air sungai Huangquan ini dikabarkan sebagai harta karun dunia bawah kuno. Aku juga sangat penasaran dan akan menggunakan kesempatan ini untuk mencari tahu lebih lanjut." "Kaisar Agung Yoming, tunggu, tolong tunggu sebentar lagi," kata Qin Chen. Dia menyipitkan matanya, mengulurkan tangannya yang besar, dan meledak. Seketika napas niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuhnya, langsung bertabrakan dengan napas dingin yang datang dari sungai mata air kuning dan duar. Dua aura menakutkan yang tak terlihat meluas dengan hebat di kehampaan dan kekosongan di sekitar Qin Chen bergetar hebat membuat suara pecah-pecah. "Kamu," kata Kaisar Agung Yoming. Dia tampak cemas dan berkata dengan cemas, "Nah Qin Chen, jika kamu ingin memahami air sungai Huangquan, aku bisa membiarkanmu memahaminya sesuka hati nanti. Tapi sekarang adalah waktunya untuk menekan Kaisar Yanpo. Jika Kaisar Wu Yue dan menunggu, maka akan merepotkan.
Oleh karena itu sangat penting bagimu untuk segera kembali dan membantuku dulu untuk menekan Kaisar Yanpo, kata Kaisar Agung Yoming. Dia berteriak dengan cemas sambil dihadang oleh monumen jiwa. Dia sama gelisahnya dengan semut di panci panas. Qin Chen tersenyum sedikit dan berkata, "Yoming, jangan cemas, ini hanya Kaisar Yanpo. Saya yakin Anda akan menangkapnya. Adapun Sungai Huangquan, saya akan melakukan perjalanan pertama untuk Anda, untuk melihat apakah Kaisar Wuyue dan Kaisar Yanpo masih memiliki pengaturan yang tersisa di dalamnya," kata Qin Chen sambil tersenyum. "Sekarang kamu hanya memiliki satu jiwa yang tersisa. Jika pengaturan yang mereka tinggalkan digunakan saat kamu bergabung dengan Sungai Huangquan, aku takutnya kamu akan dapat masalah," kata Qin Chen dengan suara yang tenang, dan dia bukannya tidak sabar. Pada saat yang sama, kesadarannya telah merasakan air Huangquan yang menakutkan mengalir di sekelilingnya. Mata Qin Chen sedikit menyipit, dan pupil mata yang tak terlihat tiba-tiba muncul di antara alisnya. Di Sungai Huangquan, Qin Chen samar-samar merasakan aura khusus. Tentu saja seringai muncul dari sudut mulut Qin Chen. Kaisar Agung Yoming yang melihat ini dan dia pun berkata dengan cemas, "Nah Qin Chen, kamu cepat keluar. Sungai Huangquan ini adalah harta paling berharga dalam hidupku. Jika Kaisar Wuyue dan Kaisar Yanpo meninggalkan pengaturan apapun di dalamnya, bagaimana mungkin aku tidak tahu? Tetapi jika itu dirusak oleh energi dari Fata Morganamu, aku khawatir kamu akan menjadi orang yang berdosa. Kamu keluarlah dengan cepat," kata Kaisar Agung Yoming. Keringat dingin mengucur di dahi Kaisar Yoming, dan saat dia selesai berbicara, boom! Sungai Huangquan tiba-tiba nampak mendidih dan napas dingin yang menakutkan langsung menyapu ke arah Qin Chen. Namun Qin Chen nampak terkekeh dan berkata, "Tidak masalah, tidak peduli seberapa kuat air Sungai Huangquan ini. Itu tidak lebih kuat dari Laut Bencana Abadi. Aku hanya ingin melihat kemampuan apa yang dimiliki oleh Sungai Huangquan ini, sehingga dapat disebut sebagai harta karun dunia bawah kuno." Setelah mengatakan itu, Qin Chen tiba-tiba mendorong pedang Excalibur di tangannya. "Dewa kecil, tolong aku," kata Qin Chen. Dengan teriakan pelan, niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba muncul dari pedang Excalibur di tangan Qin Chen. Lalu dengan keras, lautan kematian yang luas dan menakutkan itu menyapu tubuh Qin Chen, dan air sungai mata air Huangquan langsung bertabrakan. Seketika, dua gelombang raksasa yang sangat berbeda bertabrakan secara instan dan terjalin satu sama lain. Jelas itu berusaha untuk menekan satu sama lain, terutama sungai mata air kuning yang telah dipelihara di sini selama ratusan juta tahun. Tempat ini telah lama menjadi wilayah uniknya, namun sekarang kekuatan seperti itu muncul di wilayahnya dan juga begitu sombong, sehingga itu tiba-tiba menjadi semakin ganas. Itu berubah menjadi lautan deras dan terus menimbulkan dampak. Apa sungai mata air kuning ini benar-benar kuat? Bahkan air laut mati pun tidak dapat sepenuhnya menekannya, kata Qin Chen. Di bawah pengaruh sungai mata air kuning, air laut mati Qin Chen yang digunakan nampak terus-menerus menyusut dan terjepit menjadi ruang kecil di dalam. Apa? Harta macam apa yang ditampilkan anak ini yang dapat menahan penindasan air Huangquan? Kata Kaisar Yanpo. Di kejauhan, jantung Kaisar Yanpo yang terus-menerus menyerang Kaisar Agung Yoming tiba-tiba dengan gila melompat, dan dia dipenuhi dengan keterkejutan. Selama bertahun-tahun di Gunung Huangquan ini adalah pertama kalinya dia melihat ada harta karun tersimpan di Sungai Huangquan. Qin Chen melihat mata air kuning itu dan terus-menerus ditekan di depannya, dan Qin Chen sedikit mengernyit. Meskipun aku mendapat air laut mati ini dari laut mati, namun Kaisar Dewa Nisa senior hanya memberitahuku bahwa ini adalah penangkal. Itu hanyalah bagian yang sangat kecil dari laut mati. Bahkan dengan bantuan dari dewa kecil, sangat sulit untuk bisa sepenuhnya menolak air dunia bawah ini, pikir Qin Chen. Dan aura laut bencana abadi kembali menyapu tubuhnya. Ledakan. Lautan bencana abadi yang dikombinasikan dengan air laut mati.
Kedua kekuatan tersebut nampak bergabung dan segera melemahkan penindasan dari air Huang Quan. Apa itu juga masih tidak cukup? Kata Qin Chen, dia mengerutkan kening. Air Huang Quan ini benar-benar kuat. Kekuatan laut bencana abadi yang ditambah dengan air laut mati itu masih dirugikan. Jika itu masalahnya, ayo tambahkan satu lagi. Jembatan Naihe, kata Qin Chen. Setelah mengatakan itu, sungai Huang Quan muncul. Qin Chen memandang dengan dingin dan mengangkat tangan kanannya. Seketika sebuah jembatan besar muncul antara langit dan bumi. Jembatan itu megah dengan salah satu ujungnya yang berdiri di tempat Qin Chen. Sementara salah satu ujungnya lagi menyebar menuju sungai mata air kuning. Dan itu langsung terletak di seberang sungai yang luas dari jembatan Naihe. Aura mengerikan dari sungai Huang Quan tiba-tiba meledak, menggabungkan kekuatan laut bencana dan laut mati. Seketika tiga air, yaitu air laut bencana, air laut mati, dan air Huang Quan, tiga kekuatan besar bergabung dan menekan sungai Huang Quan. Apa? Sungai Huang Quan ditindas oleh seorang ahli kaisar semu? Kata Kaisar Yanpo. Dia melihat pemandangan ini dengan ngeri. Matanya melurus menatap ke depan. Nampak itu adalah jembatan Naihe yang ada di kota Pengdu. Bagaimana mungkin jembatan Naihe muncul di sini? Mungkinkah orang ini yang dikirim oleh Kaisar Yan dari istana ke-10? Dan aura itu, mengapa itu sangat mirip dengan lautan bencana abadi milik Permaisuri Mingyue? Ini, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Kata Kaisar Yanpo, dia benar-benar menjadi linglung, dia bingung. Hahaha, aku akhirnya menekan sungai Huang Quan, kata Qin Chen, dia terkekeh. Qin Chen lalu melangkah keluar dan menginjak jembatan Naihe. Dalam sekejap Qin Chen sampai di lain sisi jembatan Naihe. Jalan di tubuhnya, napasnya sudah bersentuhan dengan air sungai Huang Quan. Kekuatan dauku sudah melebur ribuan jalan di dunia bawah. Aku ingin tahu yang mana di antara sungai Huang Quan ini, kata Qin Chen. Di bawah penindasan tiga kekuatan ilahi teratas, kekuatan jalan dewa Qin Chen langsung bergabung ke dalam air sungai Huang Quan dan boom, ledakan. Seluruh sungai Huang Quan merasakan serbuan benda asing dan seketika mendidih dengan hebat. Oh, apakah kamu masih ingin melawan? Kata Qin Chen, dia terkekeh. Dan Qin Chen tiba-tiba mengangkat pedang Excalibur di tangannya dan kemudian menusuk ke sungai mata air kuning di depannya. Seketika berdengung. Dalam jarak 100 kaki, kerusuhan sungai Huang Quan menjadi tenang. Seketika di bawah hembusan dari pedang Excalibur itu. Di dalam pedang Excalibur, istana megah itu nampak melayang dan sedikit bergetar, memancarkan aura yang menakutkan. Di bawah napas ini, sungai Huang Quan dalam radius 100 kaki menjadi tenang seketika dan ditekan oleh napas mengerikan dari pedang Excalibur. Pedang Excalibur adalah senjata ilahi Kaisar Dewa Nisa saat itu, dan itu adalah kekuatan mengerikan yang telah memasuki ranah dewa. Meskipun tempat ini adalah takdir di bawah aura menakutkan dari pedang Excalibur yang merupakan pedang ilahi yang jauh lebih unggul dari sungai Huang Quan, nampak itu masih ditekan. Terima kasih dewa kecil, kata Qin Chen, dia terkekeh. Di saat sungai Huang Quan ditekan, kesadarannya berubah menjadi tentakel yang menakutkan, yang langsung menembus ke dalam sungai Huang Quan. Boom. Dalam sekejap, gambar kuno muncul di depan mata Qin Chen. Ini adalah dunia yang gelap antara langit dan bumi yang tak berujung. Tidak ada yang lain di sana selain kegelapan. Kegelapan yang tak ada habisnya. Dan dalam kegelapan ini lambat laun terdengar suara retakan. Awalnya suara retakan tersebut hanya sebesar retakan cangkang telur. Namun lama-kelamaan suara retakan tersebut menjadi semakin kuat. Sebelum pada akhirnya, boom. Seluruh dunia itu nampak benar-benar mendengar suara gemuruh yang dahsyat. Seperti tanah longsor dan tsunami di langit yang gelap yang tak berujung. Retakan muncul dan cahaya kacau yang berkabut melintasi dari kegelapan itu. Kemudian datang dari langit dan bumi seakan terpisah. Yang satu terbit dan yang lainnya tenggelam. Rasanya seperti seseorang sedang membuka langit. Lambat laun Qin Chen melihat dengan jelas bahwa ini bukanlah seseorang yang sedang membuka langit sama sekali. Karena dirinya melihat di ujung celah tersebut seolah-olah ada dunia yang penuh dengan cahaya. Dunia ini makmur,
merah, dan penuh vitalitas. Namun dunia ini semakin menjauh dari dunia lainnya. Sedikit demi sedikit itu dikucilkan, seolah-olah dunia ini sedang tenggelam tanpa akhir, tanpa harapan sama sekali. Samar-samar dia tampak melihat sepasang mata indah menatap dunia ini. Di saat dunia ini menjauh, secara bertahap dunia ini sekali lagi jatuh ke dalam kegelapan dan dipenuhi dengan keputusasaan. Ini adalah dunia yang ditinggalkan dan tanpa harapan. Namun tiba-tiba suatu hari, aku tidak tahu apa yang terjadi. Suara gemuruh datang dari ujung langit dan bayangan hitam menjadi hidup di dunia ini. Dan dia melihat ke langit, lalu meraung. Bayangan hitam ini terus mengoyak kekacauan dan membuka langit dan bumi. Dia meraung dan terus meraung, seakan penuh dengan keengganan. Dalam perjuangannya, langit langsung ditembus. Pada saat langit dan bumi ditembus, dunia ini seakan-akan langsung terhubung dengan dunia yang terang di kejauhan. Dunia terang itu seakan-akan terjerumus ke dalam perang dan kekacauan, lahir di mana-mana, seolah-olah dia memahami sesuatu. Bayangan hitam di langit sepertinya memiliki beberapa wawasan. Dia melambaikan tangannya yang besar antara langit dan bumi. Kekosongan pun retak dan energi kekacauan jatuh berubah menjadi sungai yang panjang. Sungai-sungai yang panjang ini terus berlanjut berkelok-kelok menuju ke permukaan tak berujung. Itu menyebar dan secara bertahap membentuk sungai kuno yang membentang di seluruh dunia gelap. Dalam proses lahirnya sungai yang tak ada habisnya ini, muncul pula beberapa sungai lain. Namun semua sungai ini merupakan kegagalan dari sungai yang paling megah. Ini lahir dari kekacauan dan lenyap dari kekacauan, dan mereka memiliki sebagian kekuatan dari sungai yang megah ini, tapi tidak seluruhnya. Itu seperti anak sungai yang cabang-cabang dari sungai yang panjang yang paling kuno ini. Lambat laun membentuk ciri khasnya sendiri, dan terbukanya sungai besar ini secara bertahap juga membawa vitalitas yang sangat berbeda bagi dunia ini. Kehidupan demi kehidupan lahir dari sungai yang panjang ini, membentuk kehidupan unik di dunia ini dengan takdir yang unik.